Siapa aja yang ada di dalam perusahaan ini saat disebut keluarga tuh? Ada ibu saya, Oke. kita... Yang bangun berarti ibu yang dirikan? Enggak, sebenarnya anak-anaknya nih yang bangun nih. Inisiatifnya berarti dari kakak-kakakmu? Dari kita. Bareng-bareng? Bareng-bareng. Jadi ada Ibu diajak? Ibu masuk. Kenapa? Nggak tahu itu juga saya. Lah, ibu diundang atau minta masuk? Lupa waktu itu. Pokoknya di akta itu ada ibu. Peran ibumu apa aja nih? Coach kasih solusi. Jadi gini coach, Yes. saya sebenarnya business owner dari perusahaan keluarga gitu ya. Pusing. 3 ya statement ya. Business owner, Ya, perusahaan keluarga, pusing. Oke, dijelaskan kenapa kepusingan. Perusahaan apa dulu cerita boleh nggak? kita desain studio. Desain studio. Alhamdulillah udah berjalan 20 tahun sampai sekarang. Wow. Terlepas itu naik turun. Oke. Dan COVID dan segala macam, dulu kita sempat hampir 15 orang ya. Tim kita habis COVID kita cut semua, tinggal 7 orang yang inti. Oke. Itu termasuk kita yang owner sampai turun ke bawah ngerjain semua. Tidak Siapa aja yang ada di dalam perusahaan ini saat disebut keluarga tuh? ada ibu saya Oke. yang kita... Yang bangun berarti ibu yang dirikan? Enggak, sebenarnya anak-anaknya nih yang bangun nih. Saya, kakak saya 2, dan tetangga saya 1. Sama-sama hobinya ngedesain, gambar, bikin komik. Oke. Oke, jadi dari situ kita bikin company yuk. Dari klien kita itu akhirnya menuntut ini harus berbadan usaha, maka kita legalkanlah itu jadi satu PT. Oh gitu. Orang tua masuk. Tapi inisiatifnya berarti dari kakak-kakakmu atau darimu? Dari kita. Bareng-bareng? Bareng-bareng. Jadi ada Ibu diajak? ibu masuk. Kenapa? Nggak tahu itu juga saya. Lah. Tapi ibu mungkin mau menuntun atau menggawangi. Saya juga nggak tahu ininya ya. Ibu diundang atau minta masuk? Lupa waktu itu. Pokoknya di akta itu ada ibu. Peran ibumu apa aja nih? Nah, kalau di atas apa Kertas? legal kertas, Legal. direktur utama. Oh. Kita ini direktur utama, yang lain itu ya direktur lah, direktur gitu kan. Semua saham sama gitu kan. Nggak ada yang majority, jadi itu dibagi. Kakak-kakak juga yang satu udah mental, dia memilih untuk nggak gabung lagi di situ. Jadi dia sebagai dosen ya aja. Nah oke. Yang satu ya kayaknya kalau menurut saya, pandangan saya, ya udah slow living lah gitu. Kakak-kakak. Ya kakak. Jadi kalau misalnya ada project ya udah, kalau mau jalan ya ini, kalau nggak ada project ya nggak bisa gajian nih. Kan nggak lucu kalau menurut saya. Sedangkan saya ini perlu bahan bakar yang Mengandalkan hidupmu dari sini? Atau ada pekerjaan lain? saya banyak juga diajak teman-teman gitu ya. Dapur ngebulnya dari perusahaan ini atau dari yang sampingan itu? Dua-duanya kok. 50-50? 50-50. Ya 50-50. Tapi kan nggak Nggak selalu 50? nggak selalu. Tapi saling melengkapi? Gitu? Saling melengkapi. Oke. Tuh, begitu ada kelebihan saya alokasikan ke dana darurat dan segala macam. Gitu. Hutang ada? Hutang ada apartemen coach. Cicilan? Apartemennya kau pakai? Enggak. Kau sewakan? Disewakan. Produktif berarti nggak masalah? Tapi ya itu cicilan, tapi mungkin tinggal setahun kayaknya ya. Tinggal sisa setahun? Sisa setahun itu. Oke, kalau kredit hutang konsumtif ada? Hutang konsumtif itu ya? Ya kayak pinjol atau Enggak, alhamdulillah enggak. kartu kredit? Oh, kartu kredit. Kartu kredit bayar lunas semua? Iya, Lalu kan. saya bayar lunas semua. Tabungan punya berapa kali kebutuhan bulanan? Nah itulah yang saya waktu itu udah siapkan coach. Ya yang kan Allah uji saya waktu itu, rumah saya kebakaran. Ya Allah. Kebakaran. Keluar, tapi nggak apa-apa istri anak-anak? Alhamdulillah nggak apa-apa. Kita itu lagi main ke rumah mertua ya, ke ayahnya istri saya. Kemudian ditelepon, kebakaran rumahnya. Astagfirullahaladzim. Dan itu saya ingat itu kita kayaknya nggak ada masalah apa-apa, lagi baik-baik semuanya ya. Mungkin ya Allah kalau udah mau ngasih ujian ya udah, saya sabar sama istri saya gitu kan. Nah itu kepake lah untuk pakai. Saya nggak mau istri saya terlalu pressure dalam banget karena kejadian itu kan. Wah kalau buat istri traumatis itu. Trauma. Istri saya masih sampai sekarang ya, itu 2 tahun lalu kejadian. Pemicunya apa? Penghemat listrik coach. Ada yang alat-alat untuk menekan tegangan. Nah kayaknya itu. Dan itu saya colokin di belakang sofa. Nah kena ke sofanya. ya kebakar. Kena semua, kebakar atas. Oke. Itulah. Jadi dana darurat semua saya alokasikan. Kesikat ke situ kehabis. Udah kekumpul berapa waktu itu? Saya sempat konversi ke emas waktu itu sampai 100 gram.
100 gram. Jadinya ada tabungan, belum, masih ngumpulin. Ya, masih ada dan itu Naik turun. naik turun. Kalau ada ini saya nggak sungkan pakai aja dulu. Saya nggak mau nahan rezekinya anak-anak atau istri saya. Saya kan cuma lewatnya aja. Saya yakin kayak gitu. Jadi Masya begitu Allah. ini. Dipakai buat apa biasanya? Ya untuk sekolah, untuk bayar-bayar yang kebutuhan dasar aja coach gitu. Baik kok itu. Terus aku bisa bantu apa? Ini saya mau tanyakan gimana sih advice-nya nih dari coach itu Terkait? terkait posisi saya nih. Nah, ini perusahaan keluarga. Jadi ada yang memang saya nggak bisa Maksa. maksa. Saya pun push nggak bisa karena itu orang tua. Sampai keputusan misalnya yang sensitif kan uang ya coach ya, pembagian. Begitu ada ini di mana baginya? Kalau orang tua ya sama-sama lah, kan kerja sama-sama bagi rata. Padahal ya kerjanya belum tentu rata juga gitu. Iya. Jadi kau merasa juga kadang-kadang nggak sesuai dengan yang udah dikerjakan. Ya kayak gitu coach. Tapi saya nge-push juga minta tolong dong ini di improve di sini. Kita perlu kayak gini. Saya malah waktu itu dapat coaching juga waktu itu 1 tahun dilatih bisnis coach. Setiap minggu kita di progress apa istilah-istilah dan metode lah. Nggak bisa saya terapin di situ. Jadi semuanya pun yang saya mau terapin gimana orang cuman saya sendiri gitu. Tapi aspirasimu apa untuk perusahaan itu masih ada? Saya sih masih yakin ya gitu, kayaknya ini harus dipoles lagi gitu loh. Kita ini udah nggak banyak perusahaan yang bisa bertahan, itu yang bersyukur pertama gitu. Kemudian karya-karya kita memang bagus gitu, yang dihargai sama klien-klien itu loyal gitu. Kliennya kembali lagi. That's good. Kalau boleh tahu kakak-kakak penghidupannya selain dari perusahaan ini apa? Nggak ada sih yang saya tahu saya. Cuman yang kakak saya yang pertama itu udah anak-anaknya memang udah Mentas. udah selesai kuliah ya, belum masih kuliah tapi udah bisa punya penghasilan, yang satunya udah kerja gitu. Jadi kayaknya udah nggak terlalu mau fight gitu, kayaknya ya udahlah yang penting begini aja gitu kayaknya ya. Kalau dari Ada resistensi kalau kau pegang langsung semua? maksudnya kalau Ada resistensi nggak kalau kau mengusulkan untuk saya sudah saya ambil alih ya gitu? saya Sudah, agak keras waktu itu. Saya sudah ngomong gitu, ini kan kondisinya kayak gini, saya mau pegang ini semua, di situ tetap aja slow living nggak apa-apa, tetap di ini, tapi ini saya pegang. Responnya? Oh nggak bisa, kamu nggak bisa. Alasannya? Ya kamu tambah pusing ngurusin duit, ngurusin ini. Karena terus terang kita aja nggak punya tuh coach, maksudnya selama ini apa ya, kayak dashboard ya, saya bilang summary. Update udah ada berapa project, dapat berapa, ini keuntungannya gimana. Jadi ada nyangkutnya ke keluarga masing-masing juga coach. Kenapa? Ya karena kan ada yang beda mungkin ya, yang satu nggak kerja tapi dapatnya segini, yang satu kerja ketidakadilan. Tapi ada saya kan nggak ke sana sebenarnya, tapi terlihat lah saya cuman ya rezekinya masing-masing, saya bilang. Kau bertanya tadi mesti gimana gitu? Ya kan. Tanpa bermaksud mengetahui semuanya, karena yang saya dengarkan darimu, saya belum dengar dari kakak-kakakmu, dari ibumu. Saya juga nggak tahu episode-episode sebelumnya yang membuat perusahaan ini bisa jadi, tapi saya punya gambaran. Case ini banyak dibahas di namanya family business. Harvard itu ngeluarin manual tentang family business. Okay. Salah satu yang paling sulit di family business itu adalah mencapai kesepakatan antar family. Dan ini yang belum terjadi. Sehingga semuanya berjalan sesuai aturan yang ada di kepalanya masing-masing. Dan karena kita family, kita khawatir berkonflik. Karena nanti konflik di urusan duit, urusan bisnis akan keseret-seret sampai ke konflik urusan. Kalau nanti setiap lebaran gue harus ngeliat muka lo, gimana? Cuman yang menarik adalah begini, emang kalau dibiarin akan lebih baik. Iya, kalau dibiarin itu akan terlewat justru. Peruntukan bahwa organisasi ini ada. Kenapa sih yang namanya organisasi PT lah? Itu dibuat sebagai artificial organism, tahu ya? Adalah karena di situ bisa ada kesepakatan yang melampaui kepentingan pribadi. Tapi kalau wadah ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing, dia nggak akan optimal sebagai sebuah PT. Ngerti ya? Jadi PT itu peruntukannya adalah saat manusia meyakini, menitipkan aspirasi kepada satu bentukan artificial yang disebut sebagai organisasi yang bisa melampaui usia manusia yang ada. Makanya kita ngeliat perusahaan yang udah ratusan tahun. Sebagian
banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang adalah juga sejatinya diawali dari perusahaan keluarga. Ya, oke. Paham ya? Cuman untuk bisa tercapai adalah ada aspirasi yang clear, yang jelas antara masing-masing peran orang-orang yang ada di dalam situ. Dan karena dirimu yang tampak menyadari dan punya kepentingan, pilihannya sebenarnya nggak banyak, cuman 2. Kasih tenggat sampai kapan mau membenahi ini, dan kalau tidak bisa, masih berlangsung seperti yang sama, ketimbang membiarkan dirimu terombang-ambing seperti ini, ya buat sendiri. Karena gini, yang bahaya itu kalau membiarkan keputusan diambil oleh keadaan. Ya kita tunggulah, semoga semua jadi lebih baik. Nggak akan. Yang kau bisa lakukan adalah begini, sekarang tanggal berapa? Misalnya kita bikin aja asumsi, sekarang 2025 misalnya. Oke, 1 Maret 2026, ada satu keadaan yang harus terjadi, kesepakatan baru. Dimana kalau itu tidak terjadi, otomatis yang berlangsung adalah rencanamu yang lain, plan B-nya. Karena kalau ini dibiarkan, nanti akan ada satu waktu di mana semuanya udah capek. Dan semuanya itu udah nggak ada alasan untuk ada di sini kecuali untuk bagi duit. Tapi kalau bagi duit porsinya tambah kecil, baik karena pemasukannya tambah kecil atau yang kerja merasa nggak dapat imbalan sesuai dengan kerjanya, lama-lama ditinggal dong. Iya kan? Lama-lama perusahaan ini juga tidak akan bertumbuh kembang karena sudah merasakan ketidakadilan, merasakan atas nama kekeluargaan sayangnya. Iya kan? Yang terjadi adalah ini akan ditinggal semua secara perlahan. Mati perlahan tuh lebih berat daripada mati langsung. Jadi lebih baik dibuat kesepakatan, dan kesepakatan yang baik adalah ya jujur aja bahwa ada satu baiknya difasilitasi ya di satu pertemuan di mana semua mengeluarkan aspirasinya. Si kakak, gue pengen slow living tapi gue masih tetap pengen dapat dari sini, ya kan? Terus nanti ditanya berapa dapatnya, ya nggak tahu, terserah lo, nggak bisa, harus dibuat, dielaborasi. Terus nanti kakak yang satu lagi gimana, ibu gimana? Ibu tuh sebenarnya cuma ingin lihat anak-anak ibu rukun, ya kan? Ibu ingin lihat anak-anak ibu bisa dapat ngumpul bareng, kerja bareng, gitu kan? Pasti kan ideal, nggak ada ibu yang pengen anaknya ibu pengen anak-anak ibu semua celaka, nggak ada, nggak ada. Cuman kadang-kadang keinginan ibu itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam operable mekanisme yang bisa dioperasikan. Dan semuanya kan bisa ditanya aspirasi tentang perusahaan ini apa. Kalau semuanya menjawab tentang saya, terus perusahaannya sendiri gimana? Iya kan? Jadi perusahaan bukan titipan aspirasi, perusahaan diadakan untuk memuaskan aspirasi atau ambisi. Nggak asik. Nah, di situ kau bisa melihat, bisa mengukur, bisa nggak? Karena sebenarnya yang terbaik adalah begini. Kasih saya kesempatan 1 tahun di mana saya bisa ini idealnya ya. Ya, 1 Maret setelah melalui beberapa percakapan, dirimu dapat amanah untuk jadi presiden direktur. Kau yang menentukan. Yang lain semua shareholder aja. Kalau mau jadi supervisi di komisaris. Ya, kita sepakati RKAP-nya yang harus dicapai tahun itu apa? Evaluasinya bukan setiap saat. Evaluasinya setiap 3 bulan atau 6 bulan atau setiap tahun. Jadi kalau tugasmu dirusui terus sama komisaris setiap hari juga nggak akan jalan. Karena komisarisnya kakakmu sendiri gitu. Ya kan? Mekanismenya dibuat kayak perusahaan korporasi yang full blown profesional aja. Jadi kalau ada urusan ya dibahasnya di sidang komisaris, di sidang di rapat umum pemegang saham gitu. Nah, kalau aturan baru itu bisa disepakati baru jalan. Kalau enggak, baiknya karena toh dirimu juga udah punya pemasukan dari peran sebagai pribadi, kalau ternyata butuh PT atau segala macam gampang, tinggal bikin aja. Tapi menurutku uji coba aja sendiri. Jadi 2 opsi ini dijalankan. Nah, tapi sambil melihat respon kawan-kawan gimana. Jangan-jangan karena nggak pernah ditanya, mereka masih ada di tempat seperti ini. Kadang juga mereka nggak mau mengusulkan. Karena takut nanti nggak kebagian atau nanti takut tidak diperhitungkan lagi. Gitu. Nah, kalau obrolan yang lugas ini tidak bisa diusung sama-sama rada repot. Syaratnya 3 aja, Mas. Yang pertama yang diusung tuh kebenaran. Kebenaran bisa jadi subjektif karena dari masing-masing orang nih. Tapi dinyatakan sebagai kebenaran yang saya rasakan adalah saya diperlakukan tidak adil. Lo kan nggak nuduh orang berlaku nggak adil. Lo kan mengatakan gue merasa nggak adil. Kalau lo berbeda, kasih tahu ke gue dong. Gue kerja 10 jam per hari, lo kerja sejam per hari. Tapi pendapatan kita sama. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Ya tapi kan gue lebih tua. Ya tapi kan nggak ada hubungannya dengan kontribusi kerja. Apakah ketuaan itu akan langsung otomatis pekerjaannya jadi lebih beres? Kan tetap harus ada yang beresin. Dan yang naruh jam lebih banyak gue. Jadi kebenaran. Kedua, keberanian. Sampaikan. Yang kita akan bahas ini benar-benar bisnis. Ya, untuk kebaikan kita semua.
kita akan punya perbedaan pendapat, kita akan berkonflik, tapi tujuannya untuk lebih memahami satu sama lain. Dan ini tidak akan pernah pada titik di mana mengganggu hubungan kita sebagai kakak adik. Dan yang terakhir disampaikan dengan kelembutan. Itu aja ya. So pilihannya itu ada di situ. Karir yang dibangun di dalam perusahaan keluarga rasanya kayak berbeda. Sebenarnya enggak. Karena karir itu kan totalitas perjalanan kita. Dan karir ini rasanya mandek itu tergantung daripada kejelasan kita, aspirasi kita tentang yang kita mau dari perjalanan ini. Gitu. So opsimu cuma 2 itu aja, bro. Ya. Dan apalagi kalau udah punya yang baik, menurutku keluargamu kalau diberi pemahaman bisa. Karena baca aja keinginan mereka sebenarnya apa. Kalau keinginan slow living kan sebenarnya ingin gue pengen nyantai tapi tetap dapat pendapatan. Ya udah dikasih ruang. Komisaris kan dapat gaji, iya kan? Gitu. Tapi biarkan saya bekerja, biarkan saya menuntaskan ini. Ada pertanyaan lain? Aman ya? Clear ya? Aku tahu ini nggak mudah. Ya, aku tahu semuanya kan merasa sudah lebih tahu. Karena ini kan soal adik gue sendiri, soal kakak gue sendiri. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa proses tumbuh kembang ini membuat kita harus terus belajar tentang orang lain. Jangan-jangan ada hal baru tentang dia yang kita baru tahu. Ya, Allah mudahkan untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Tetapkan tanggal, kasak-kusuk sampai titik itu, diskusi, debat sampai titik itu silakan. Tapi kalau titik itu sudah tercapai, ditetapkan gitu, dijalankan. Terus kalau hal paling rempong misalnya, gimana ngomong sama ibu, iya kan? Ngomong sama ibu pakai bahasa kelembutan. Ya, ngomong sama ibu adalah niatannya untuk memperbaiki. Karena ibu cuman punya sayang ke anak-anaknya. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan itu untuk ibu. Didoakan lancar, ya, didoakan barokah. Dan buat kawan-kawan yang punya cerita serupa, mungkin punya family business, bisa juga disimak di Coach Kasih Solusi, cerita kamu yang akan tayang setiap Ahad jam 8 malam. Plus juga kalau punya cerita, punya problem yang ingin disampaikan, bisa isi link yang ada di bawahnya. Siapa tahu bisa jadi orang yang duduk di depan saya. Thank you ya bro ya. Coach Kasih Solusi.